Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, pemerintah meyakini dampak banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat tidak akan menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 4 secara signifikan. Padahal, Saudara, pada kuartal 3, kontribusi Pulau Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional merupakan yang terbesar kedua setelah Pulau Jawa, yakni sebesar 22,42%. Meski demikian, mengapa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera di bawah nasional? Apakah bencana yang terjadi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi regional Sumatera? Nah, kita lihat di data pertumbuhan ekonomi Sumatera pada kuartal 3 tahun ini. Nah, ini dia, Saudara. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi 3 provinsi di Sumatera yang terkena bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, semuanya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. Lebih rinci, ini ada Sumatera Utara, ini di 4,55% pertumbuhan ekonominya, sementara kontribusi ke pulaunya sebesar 23,58%. Sedangkan Sumatera Barat, Saudara, pertumbuhan ekonominya juga jauh di bawah nasional, ada 3,36%, dan kontribusi ke pulau ini 6,6%. Sedangkan di Aceh juga di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4,46%, dan kontribusi ke pulau sebesar 4,9%. Lalu apa, Saudara, yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera? Kita lihat ke data selanjutnya. Ini dia, Saudara, dinamika perekonomian Sumatera sangat berkaitan erat dengan kinerja perdagangan global atau dunia yang mencerminkan ekspor dan juga impor. Secara umum, komoditas perdagangan utama dan juga unggulan Sumatera merupakan produk dari industri pengolahan seperti crude palm oil dan juga manufaktur. Untuk 3 provinsi ini, komoditas ekspor Sumatera yang terbesar ada di Sumatera Utara adalah lemak dan juga minyak hewan nabati sebesar 4,4 miliar US dollar, dan juga ada produk kimia sebesar 1,5 miliar US dollar. Sementara itu, Saudara, di Sumatera Barat sama lemak dan juga minyak hewan nabati sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat, ada produk kimia sebesar 80,4 juta dolar Amerika Serikat, dan ada tambahan dibanding Sumatera Utara, ada karet dan juga barang karet sebesar 75,29 juta dolar Amerika Serikat. Bagaimana kemudian di Aceh, apa saja komoditas ekspor yang ada di Aceh? Yaitu yang pertama batu bara, ini sebesar 30,95 juta dolar Amerika Serikat, ada CPO sebesar 9,48 juta dolar Amerika Serikat, dan produk kimia sebesar 2,49 juta dolar Amerika Serikat. Saudara, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini dampak banjir dan juga longsor di Sumatera tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Purbaya optimistis ekonomi Indonesia mampu tumbuh kuat pada kuartal 4 dengan proyeksi di atas 5,5%. Berikut pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya, Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025, Pak? Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7, apakah bisa minus? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Jangkauannya Pak, 5%, 10%. Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Kita akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Saudara, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera di bawah nasional. Mengapa demikian dan seberapa besar bencana yang terjadi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi regional dan nasional? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya untuk Anda.